Halo, nama saya Nadia Nurzafira Indrawan dengan NPM akhir 005 dari jurusan Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran, Universitas Pajajaran. Pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu subsektor industri kreatif beserta rantai nilainya. Subsektor industri kreatif yang akan saya bahas yaitu sektor fashion atau mode. Yuk ikut saya ke salah satu perusahaan yang berhasil pada subsektor fashion. Sekarang kita sedang berada di perjalanan. Sebelum kita sampai, yuk ulas sedikit mengenai industri kreatif subsektor fashion. Industri kreatif subsektor fashion atau mode merupakan industri kreatif yang memiliki kegiatan meliputi proses produksi desain pakaian, alas kaki, aksesoris, konsultasi gaya, hingga pendistribusian produk pakaian yang telah dibuat. Bidang fashion ini termasuk ke dalam bidang yang memiliki pasar yang sangat luas dengan tren yang terus berkembang. Secara substansial, mode dapat dibagi berdasarkan jenis proses, diantaranya adalah industri, tradisional, made to order, dan ready to wear. Produk yang dibuat berdasarkan proses industri dan tradisional biasanya berupa tekstil, fragrance, dan kosmetik. Selanjutnya, proses made to order. Made to order merupakan jenis proses pembuatan produk mode khusus sesuai pesanan dari individu atau kelompok. Hasil produknya dapat dibagi berdasarkan volume, diantaranya ada tailor-made, high fashion, dan uniform. Lalu proses yang terakhir yaitu ready to wear atau disebut juga siap pakai, yaitu proses pembuatan produk mode yang dibuat berdasarkan ukuran standar dan hasilnya dipasarkan sebagai produk siap pakai. Produk ready to wear dapat dikelompokkan berdasarkan volume, yaitu produk deluxe dan mass product. Untuk mass product terdiri dari dua, yaitu second label dan private label. Untuk penamaan made to order dan ready to wear biasanya hanya untuk produk pakaian, aksesoris, dan alas kaki. Untuk produk busana dibagi berdasarkan fungsi penggunaannya, yaitu menjadi casual wear, sport wear, formal wear, occasional wear, lingerie, bridal wear, muslim wear, dan maternity wear. Sedikit pembahasan mengenai industri kreatif subsektor fashion telah selesai, dan tak terasa kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke tempatnya. Nah, ini dia tempat tujuan kita. Kenapa sih saya ngajak kalian ke sini? Ini dia alasannya. Batik adalah brand fashion yang berdiri pada tahun 2013 dari perusahaan Efrata Retailindo. Brand dan perusahaan ini adalah salah satu contoh yang berhasil pada industri kreatif subsektor fashion. Kenapa? Karena brand ini telah sukses di kancah nasional hingga internasional. Untuk deskripsi merek, Batik merupakan merek fashion Indonesia yang menawarkan pendekatan fresh dan sangat fashion forward terhadap batik melalui lini pakaian untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta dekorasi rumah. Populer dengan motif-motif batik yang inovatif, Batik memberikan sentuhan modern pada kerajinan yang berusia berabad-abad untuk menciptakan berbagai koleksi gaun, kemeja, blus, dan celana yang siap pakai bagi pelanggan dan retailer kosmopolitan masa kini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengenai jenis proses pada sektor mode atau fashion dan fungsi kegunaan busana, Batik memiliki produk yang fungsi kegunaannya adalah formal dan casual wear. Variasi produk batik diantaranya adalah tops, bottom, outwear, dan dress. Produk batik ini merupakan contoh dari proses ready to wear jenis deluxe karena batik menjual pakaian yang dibuat dengan ukuran standar atau umum dengan kualitas dan harga yang premium. Untuk harga produk-produk batik ini dibanderol dengan kisaran harga di rentang Rp500.000 hingga Rp2 juta. Berikut adalah beberapa produk-produk dari merek batik. Rantai nilai dari brand batik. Untuk poin yang pertama ada raw materials. Dengan bahan baku yang digunakan oleh brand batik adalah bahan yang ramah lingkungan yang peduli dengan bumi. Disebutkan dalam website bahwa bahan katun yang digunakan untuk memproduksi produk batik diperoleh dari anggota resmi Better Cotton Initiative dan Cotton USA. Lalu untuk poin yang kedua, proses produksi meliputi pembuatan motif di bawah naungan tim desain dari Efrata Retailindo yang membuat pola dengan desain digital yang mengandalkan imajinasi dari berbagai desainer batik. Di antaranya misal Coko Saputro, pendiri labelnya, Galuh Nurita Parasta Andiandini, sampai dengan desainer luar negeri. Batik mengadakan kolaborasi dengan desainer Jepang yaitu Suzuki Takayuki. Lalu untuk poin yang ketiga, pemasaran. Perencanaan promosi yang berkaitan dengan special collection-nya batik dengan menggunakan campaign untuk peluncuran koleksi terbaru, perencanaan membuat desain brief untuk keperluan print dan sosial media, menyusun program sales promotion setiap bulan, menyusun event baik itu gathering, fashion show, dan trunk show, dan menjalin hubungan dengan brand partner dan third party endorsement. Untuk kolaborasi yang dilakukan oleh Batik yaitu dengan Hasbro, dengan meluncurkan produk batik bersama My Little Pony.
Poin terakhir pada rantai nilai batik yaitu penjualan produk. Penjualan batik dilakukan melalui Shopee, Tokopedia, website resmi batik yaitu www.batik.com, dan 19 offline store yang tersebar di Indonesia. Untuk penjualan kepada customer luar negeri, Batik menyediakan fitur perubahan harga dari rupiah ke mata uang asing yang akan memudahkan customer luar negeri dalam menentukan dan membeli produk batik. Selain fitur tersebut, Batik menyediakan layanan pembayaran luar negeri seperti Visa, PayPal, Discover, American Express, dan sebagainya. Nah, poin terakhir dari rantai nilai batik menjadi akhir dari penjelasan saya mengenai industri kreatif subsektor fashion dan contoh perusahaan yang sukses di subsektor fashion. Terima kasih karena telah mengikuti dan menemani saya. Dadah, sampai jumpa.